Oke, Terus lanjut Mbak Evi. Kak 326, Kak BPJS Mandiri baru 1 bulan nggak dibayar, apakah langsung bisa ngajukan ke PBI? Kak 326, kalau yang bantuan pemerintah silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial, Kak. Bisa atau tidaknya dialihkan ke bantuan pemerintah, tergantung dari Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial. Untuk Kak Lili, saya sudah DM, iya Kak, nanti kami baca, karena kami masih nanti kami baca DM-nya ya Kak. Terus Kak Tiara Denata, Kak kalau kita sertifikasi wajahnya mau rubah password bisa langsung ke BPJS kan Kak? Bisa Kak, nanti sekalian ke BPJS Kesehatan, rubah fase, sekalian minta bantu sama petugasnya verifikasi wajah. Jadi kedepannya Kakak tinggal cukup perubahan administrasi menggunakan aplikasi mobile CKI. Gitu. Lanjut Kak Nil. Ada Kak dari Kak Lius Marley. Yuk, mau tanya yuk, tapi ayo ini tanya. Ayo, ayo. Kalau peserta sakit langsung ke rumah sakit karena fasis udah tutup sore, puskes. Kalau dia dengan kondisi gawat darurat, itu bisa langsung ke rumah sakit, Kak. Tapi kalau tidak gawat darurat, itu bisa nunggu vaskesnya buka dulu atau besoknya datang lagi ke vaskes tersebut ya, Kak. Lanjut ke apa lagi? Nah, langsung jalan terus ini komennya. Iya, jalan terus susah bacanya. Kak, kalau Salmawati, Kak, kalau bayarnya telat 2 hari, apakah masih dikenakan denda, Kak? Ini bayar pertama, Kak, atau bayar sudah iuran berjalan setiap bulan? Kalau misalnya iuran berjalan setiap bulan, ketika dia sudah berganti bulan, itu sudah dihitung menunggak. Kalau belum dibayar ya, misalnya, ini kan dari September ini sampai dengan tanggal 30. Kalau sampai tanggal 30 ini nggak dibayar, masuk ke tanggal 1, itu sudah menunggak. Tapi kalau misalnya dia iuran pertama itu biasanya ada range waktu kurang lebih eh, 14 hari ya kalau nggak salah ya. Kurang lebih 14 hari misalnya sudah didaftarin di tanggal 15. Maka 14 hari dari tanggal 15 itu bisa dilakukan pembayaran iuran pertama di tanggal 29 sampai dengan tanggal Oktober 29 tanggal 12 kurang lebih ya. 12 Oktober biasanya kayak gitu. Oke, lanjut Mbak Evi. Oleh, oleh. Oke, Kak Resti. Oke. Kak, kalau benerin BPJS Kis yang salah tahunnya, apa harus ke kantor BPJS Kesehatan? Kalau ada yang online, kenapa ke kantor? Bisa Kak, lewat WA Kak, ke Pandawa. Ini kayak kontaknya di atas, 0811 865 165. Nanti tinggal pilih administrasi, perubahan, sama sampaikan data. Kemudian Kak, hmm, Kak Roman, Kak mau tanya, kan ibu aku PNS, kok BPJS-nya punya di CPN tidak aktif. Punya orang tuanya kedua-duanya PNS atau gimana Kak? Harus di cross check dulu Kak. Kalau orang tuanya kedua-duanya PNS, maka masing-masing dia sebagai peserta Kak, nggak bisa saling nanggung. Kemungkinan yang data di tanggungannya itu non aktif, pasti dia aktif sebagai pekerja di tempat kerjanya. Atau kalau memang dia tidak bekerja, butuh cross check ke kantor BPJS Kesehatan Kak. Kemungkinan apakah belum terupdate datanya atau gimana Kak? Boleh di cross check dulu ya Kak, sudah petugas kami sehingga nanti status kepesertaannya bisa aktif atau dicopot lagi. Kak Lili, Kak, saat mau daftar antrian di rumah sakit terjawab format nomor handphone tidak valid bagaimana? Mau daftar antrian, di update aja Kak berarti nomor handphonenya. Di aplikasi mobile JKN-nya, pilih ubah data, didaftarkan nomor handphone yang valid. Lanjut, Kak Daniel. Oke, dari Kak Ica Cito. Kak, bagaimana caranya pindah BPJS yang gratis? Soalnya anak saya pasien epilepsi. Cara pindahnya maksudnya pindah vaskes ya? Kalau misalnya mau lakukan pindah vaskes, itu bisa melalui aplikasi mobile JKN dengan fitur perubahan data peserta. Nanti ada paling bawah itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu bisa dilakukan pemindahan di vaskes yang diinginkan. Atau bisa juga melalui chat Pandawa di 0811 8165 165. Bisa juga melalui care center di 165. Bisa juga lagi, kalau ketemu mobil BPJS keliling, itu bisa didatengin. Karena mobil BPJS keliling itu juga selain dengan memberikan informasi, pengaduan juga melayani dengan administrasi.
Oke, teman-teman kita live Kak. kembali lagi ya. Sekarang sudah jam 11.53. Jadi mohon maaf bila ada Iya, pertanyaan-pertanyaan yang terjawab. Boleh nanti sekali lagi ke live iya kami di betul. hari yang lain. Iya. Ini ada dari Kak Garuda Indonesia. JKN saya ada dua kartu. Untuk penggabungan saldonya gimana ya Kak? Kalau JKN. Kayaknya kalau untuk saldo itu lebih ke BPJS Ketenagakerjaan ya Kak Garuda ya. Karena di Iya. kita itu terkait dengan pelayanan kesehatan, pemanfaatannya di fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama ataupun di tingkat lanjutan, yaitu di rumah sakit. Kalau untuk saldo-saldo nggak ada saldonya nih BPJS Kesehatan. Mohon maaf ya Kak Garuda ya. Oke, Kak Wina SPT, Kak mau daftar ulang konsul, tapi aplikasinya nggak ada buat ambil antrian. Ah, FKRT ya atau FKTP Kak? Pastinya ada Kak. Ada di Antan online. Kemudian kalau mau konsul, cek langsung ke dokter itu ada telehealth kak di aplikasi membagikan yang kayak gambar burung, nah itu ada telehealth. Jadi kakak bisa langsung chat-chatan sama dokter, konsultasi terkait penyakit kakak. Tapi kalau mau berobat ke vaskesnya, pastinya ada kak antrean online itu. Kalau aplikasinya nggak bisa buat antrian itu gimana? Sejauh setahu kami itu fiturnya terbuka terus kok kak. Kak Virgo, kamu tanya barusan saya buat BPJS Mandiri by online. Kapan Kak saya bayurannya dan kapan BPJS masuk? Kak Virgo, di nomor virtual, kalau misalkan kakak daftar lewat aplikasi Mobile JKN, kakak coba klik di fitur virtual account. Di situ ada tanggal pembayaran paling cepat dan paling lambat. Kalau kakak daftarnya lewat Pandawa, di eh, chat berhasilnya itu ada tanggal pembayaran sama nomor account-nya Kak. Jadi pastikan terlebih dahulu nomor dan tanggal pembayarannya Kak di buy online-nya. Bisa dari Pandawa ataupun aplikasi Mobile JKN. Gitu Kak Virgo. Hmm, Kak Nur Azizah, Kak JKN bisa lihat kartu kita aktif apa enggak? Pakai Pandawa Kak, Kak Nur Azizah, cukup pakai Pandawa. Jadi kalau mau ngecek aktif ataupun tidak aktif, cukup pakai Pandawa. Ada 3 fitur, administrasi, informasi, dan pengaduan. Jadi kalau kakak mau tanya status kepesertaan aktif atau tidak, pilih yang informasi. Nanti ada cek status keaktifan. Jadi pakai Pandawa ya Kak. Ini kontaknya 0811 8165 165. Oke, Kak Alfa Karum. Kalau BPJS itu sudah dinaktifkan, mau diaktifin lagi. Kak Al Alfiah Ratu. Kalau mau mengaktifkan peserta yang dibantu oleh pemerintah, silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Tergantung verifikasi, validasi dari dinas tersebut. Kak. Yang jelas, kami dari BPJS Kesehatan mendapat data itu dari dinas tersebut. Barulah bisa kami inputkan sesuai dengan data yang diajukan oleh mereka. Kalau tidak ada datanya, berarti mohon maaf belum bisa dimasukkan, Kak. Terus, lanjut nih, Oke, dari Wife Loi 27. Cara ganti nomor HP dan email di APK Mobile JKN gimana Kak? Karena nomor HP udah lama mati. Jadi dari aplikasi Mobile JKN yang bisa di-download melalui Play Store dan App Store itu bisa ada beberapa fitur di antaranya fitur perubahan data peserta. Perubahan data peserta ada menu-menu yang bisa dilakukan penggantian yaitu nomor handphone, email, paskes satu dan kelasnya juga. Jadi kalau misalnya mau ganti itu nanti ya, kayak gini nih tampilannya nih. Kelihatan nggak sih? ya kelihatan. Ini ada yang ini nih di perubahan data peserta ini Kak. Nah ini perubahan data peserta. Perubahan data peserta bisa dipencet nanti keluar dia apa tadi ya? Nomor handphone dan email. Nggak bisa saya tunjukin kalau teman-teman saya. Oke, lanjut. Mbak Evi. Saya data pribadi ya Bapak Ibu. Iya, betul. Kak Kholedeak, Kak kasih tips memilih tips 4 fasilitas kesehatan dong. Yang jelas kalau saran dari kami ya, fasilitas kesehatan yang dipilih yang pertama adalah terdekat dari rumah.
Nggak mungkin kan kita mendapatkan pelayanan kesehatan mau cari vaskes yang terjauh dari rumah. Yang kedua, cari yang jam kerjanya bisa 24 jam. Ya, saya tuh ke klinik ya. Nah, yang ketiga, pilih kenyamanan dan kenyamanan dari pasien. Kalau dari kami, tapi kalau pilihan peserta ya kembali lagi pada peserta. Karena kan kondisi masing-masing wilayah tempat tinggal masing-masing peserta BPJS kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ataupun Kak Holadea. Jadi silakan memilih paskes sesuai dengan kebutuhan kakak. Kalau kakak mau sesuai yang kami sarankan, boleh silakan paskes yang terdekat, buka jam layanannya lebih panjang dan tidak yang gitu Kak Holadea. Terus ke Anggi Ho, ke Anggi Noang, Kak, kalau pindah vaskes prosesnya berapa lama sampai bisa digunakan di vaskes baru? 1 bulan ke Anggi. Jadi misalnya Kak Anggi melakukan perubahan vaskes di tanggal 15 September 2025. Selama bulan September sampai dengan nanti akhir 30 September itu kakak masih terdaftar di vaskes yang lama, berlaku di vaskes yang baru itu di tanggal 1 bulan depan. Di 1 Oktober ya kak berlaku di vaskes yang baru. Dipastikan sudah 3 bulan terdaftar di vaskes yang lama baru bisa pindah. Gitu Kak Anggi Noang. Lanjut nih. Ini dari Pak Dons. Eh, Kak, akun JKN Mobile lupa sandi dan saya belum terhubung nomor HP dan email. Solusi Kak. Biasanya kalau melakukan pendaftaran itu biasanya diminta nomor HP dan email ya Kak ya. Tapi kalau misalnya dalam hal ini belum terhubung, nah itu bisa dilakukan updating dulu Kak. Update email dan nomor HP. Atau biar bisa reset password, nanti kode OTP-nya bakal masuk eh, tanpa pulsa kalau misalnya dari email ya. Kalau misalnya lewat SMS ya berarti membutuhkan pulsa Kak. Jadi lebih kayak gitu Kak Don. Baik, sudah tepat jam 12 Bapak Nah, Ibu. udah. Bapak Ibu, sahabat JKN, mohon maaf kami akhiri live-nya hari ini. Nah, untuk close statement ini, yang pertama adalah jika terjadi perubahan data, kami banyak anak-anak layanan ini. Ada Pandawa, ada aplikasi mobile JKN, ada Center 165. Kemudian kami juga ada Bapak Ibu yang memiliki tunggakan besar, ada namanya Rekap, rencana pembayaran masyarakat. Bisa daftarnya di aplikasi mobile JKN. Yang ketiga, jika Bapak Ibu mendapatkan pelayanan tidak sesuai atau mau menyampaikan informasi dan pengertian, bisa ke petugas kami, ada namanya BPJS 1 di tiap-tiap rumah sakit yang kerjasama. Baik, kita sudahi terlebih dahulu live hari ini dengan saya Evi, dengan dirimu. Dengan saya Daniel Baik, dari kami Pramuli. kami akhiri live-nya hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.